Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Hari ini saya akan lanjut dari materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang gerak lurus ya. Ada GLB, kemudian ada GLBB, kemudian ada aplikasinya pada gerak vertikal seperti itu. Nah, hari ini saya akan bahas gerak yang untuk 2 dan 3 dimensi. Apa sih gerak 2 dan 3 dimensi? Nah, gerak 2 dan 3 dimensi itu adalah gerak parabola dan juga gerak melingkar yang kalian sudah kenal sebelumnya, seperti itu. Jadi itu aplikasi dari si gerak 2 dimensi dan juga gerak 3 dimensi. Nah, yang akan saya bahas yang pertama adalah tentang gerak parabola dulu ya. Ini saya langsung gambarkan supaya lebih cepat. Jadi di sini gerak parabola itu simpelnya aja, kenapa sebutnya parabola? Karena lintasannya hampir berbentuk lingkaran atau setengah lingkaran seperti ini. Jadi kalau contohnya itu paling mudah adalah ketika kalian nih laki-laki nih pada suka main bola sepak gitu kan ya. Bola kita tendang itu kan pasti ada sudutnya gitu kan ya. Nah, itu fisika ya. Jadi hal-hal nendang bola aja pakai dihitung gitu kan ya. Oke. Nah, di sini ada bola, kita tendang, pasti nendangnya nggak lurus. Kalau lurus kan gelinding doang gitu kan ya. Tapi di sini kita pengen dia supaya melambung sampai ke gawang gitu kan misalkan. Berarti kita harus menendang dengan sudut tertentu seperti itu. Misal saya memberikan sudut sebesar alfa, maka nanti lintasan bolanya akan seperti ini. Dia akan naik ke atas sampai di titik paling tertinggi, nanti dia kemudian habis itu dia baru turun. Nah, bedanya dengan gerak vertikal, kalau gerak vertikal kemarin, dia itu dilemparkan ke atas. Jadi hanya satu arah saja naik, kemudian dia turun seperti itu. Tapi kalau ini dia dua arah, jadi yang terhadap sumbu Y dan juga terhadap sumbu X. Maka di sini saya buat garis bantu seperti ini, kayak gitu. Maka dia dilihatnya dia dalam dua hal, yaitu dalam sumbu X dan sumbu Y. Maka gerakan tersebut disebutlah sebagai gerakan parabola atau gerak parabola seperti itu. Nah, karena di sini ketika kita menendang memberikan kecepatan awal pada si bola, kita juga memberikan sudut, maka di sini kalau kalian perhatikan ada V0, ada sudut alfa. Karena ditinjaunya dalam dua hal, sumbu X dan sumbu Y, maka kita kembali lagi ke bab pertama, yaitu tentang vektor gitu kan ya. Nah, kalau misalkan ada sebuah gaya, kemudian dia membentuk sudut pada salah satu sumbu, maka gaya tersebut harus diuraikan terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y kan. Nah, itulah yang kita lakukan. Nah, si V0 di sini dia membentuk sudut alfa terhadap sumbu X, maka dia harus diuraikan terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Karena si alfa itu antara V0 dan juga sumbu X, ini sumbu X yang ini ya. Yang di datar nih X. Nah, yang vertikal itu adalah sumbu Y. Maka V0 yang terhadap sumbu X itu menjadi V0 cos alfa. Kenapa bisa cos alfa? Ingat lagi bab vektor kemarin. Kalau V0 sama alfanya itu membentuk sudut terhadap sumbu X, maka kalau dia ngapit itu pakainya cos. Kalau yang kosong tidak ngapit, maka itu dia pakainya sin. Makanya di sumbu Y jadinya V0 sin alfa. Seperti itu ya. Oke, itu untuk kecepatan awalnya. Nah, kecepatan akhir di sini maksudnya apa sih? Jadi gini, misal kalian menendang bola di sini, ini posisi pertama. Kemudian kalian mau ngecek si bola ada di posisi di sini misalkan. Nah, ketika dia dalam posisi ini misalkan posisi A, maka dia juga punya kecepatan. Disebut dengan kecepatan akhir. Arahnya kemana? Arahnya ke sana. Ini V-nya. Tapi lagi-lagi karena dia itu miring, otomatis kalau kita buat sumbu X dan juga sumbu Y bantuan di sini, maka kita akan muncul yang namanya Vx. Di sini juga akan muncul yang namanya Vy. Iya nggak? Iya. Nah, maka kalau ingin mencari V di sini atau Vt yang kita kenal kecepatan akhir, maka kita harus mencari dulu nilai Vx sama Vy-nya. Nah, nilai Vx itu pakai rumus ini. Kalau kalian perhatikan antara kecepatan awal dan kecepatan akhir, dia nilai kecepatannya sama. Sama-sama V0 cos alfa, V0 cos alfa. Kenapa begitu? Karena gerakan si gerak parabola, kalau kita tinjau dalam sumbu X, dia itu menggunakan prinsip GLB. GLB itu apa? Gerak lurus beraturan, di mana kecepatannya akan tetap atau sama. Maka Vx di sini, Vx di sini, di sini, di sini, dan di sini sepanjang lintasan bola, dia akan tetap sama nilainya, yaitu V0 cos alfa. Nah, yang membedakan adalah si Vy-nya. Kenapa Vy-nya beda?
Karena dia pakai konsep GLBB. Oke, kita tahu GLBB itu kecepatannya berubah. Tapi kenapa harus di sumbu Y yang dia kecepatannya berubah? Karena kalau terhadap sumbu Y itu dia mengalami dua gerakan, dipercepat dan juga diperlambat. Ada yang tahu kenapa? Karena percepatan gravitasi. Seperti itu. Kalau kalian perhatikan dari sini sampai ke posisi A, itu kan dia naik melawan gravitasi. Berarti otomatis kecepatannya menjadi berkurang atau mengalami diperlambat. Tapi kalau misalnya dari A sampai ke titik tertinggi terus dia bergerak turun, ketika dia bergerak turun, otomatis karena dia searah dengan percepatan gravitasi, dia gerakannya jadi dipercepat. Makanya kalau kalau terhadap sumbu Y itu dia pakai konsep GLBB. Nih. Ini sama ini itu adalah rumus dari GLBB. Kalau saya tuliskan ini adalah rumus yang ini. V0 plus minus AT. Yang ini adalah VT kuadrat, V0 kuadrat plus minus 2AS. Nih, coba perhatikan. Sama persis. Bedanya apa? Bedanya di sini. Kenapa begitu? Karena ini. Kecepatan awalnya untuk di sumbu Y, dia ada sin alfanya. Maka ketika kita tuliskan kecepatan awal, nggak boleh V0 doang. Harus ditambahkan sin alfa. Karena kecepatan awalnya adalah V0 dikalikan sin alfa. Seperti itu ya. Nah, begitu juga yang VT kuadrat menjadi VY kuadrat. Ini sama aja. Tergantung nanti yang diketahui soal apa. Kalau diketahui waktu bisa pakai yang atas. Kalau diketahui ketinggian pakai yang bawah. Seperti itu ya. Nah, itu untuk kecepatan akhir. Jadi setelah dapat Vx dan Vy ini kalian tinggal masukkan menjadi Vt. Caranya gimana? Caranya pakai Pitagoras. Saya tambahkan di sini ya. Vt sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Seperti ini. Jadi kalau Vx-nya sudah dapat dan Vy sudah dapat, tinggal masukkan saja nanti kita bisa dapat Vt. Seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya adalah kita bisa cari yang namanya posisi. Posisi itu karena di sini ada dua sumbu X dan Y. Kalau kita ngomongin posisi, kalau dia ada koordinat atau titik, pasti dia berupa koordinat maksud saya. Misal saya punya X sama Y gini. Saya mau punya titik A di sini. Pasti kamu nulisnya bukan hanya A ada di posisi X sama dengan 3. Bukan. Kalau di sininya 3, di sininya misal saya taruh 4, maka A itu ada di posisi 3,4. Iya enggak? Pasti nulisnya gitu. Kalau dia 3 dimensi pasti ada 3. 3, 4, 5 misalkan seperti itu. Nah, 3 dan 4 itu apa sih? Nah, 3 ini adalah nilai X, 4 ini adalah nilai terhadap sumbu Y. Makanya posisinya pun ada dua. Posisi yang di sumbu X dan juga posisi di sumbu Y. Ini juga kalau kalian perhatikan itu menggunakan rumus GLB dan GLBB. Ini adalah pakai rumus GLB yang S sama dengan V kali T. Tapi karena V awalnya ada cosnya, makanya di sini ditambahin cos alfa. Ini pun juga sama dari rumus GLBB. Rumusnya apa? Rumusnya yang S. Sebentar. Yang S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nih, sama persis. Cuma tambahin sin alfa saja. Seperti itu. Itu polanya ya. Jadi sebenarnya gerak parabola itu masih aplikasi dari gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Jadi dia combine dari dua gerak tersebut. Seperti itu. Oke? Nah, dari sini semuanya ada beberapa besaran yang bisa kita cari. Itu udah disederhanakan rumusnya, sudah saya tuliskan di PDF, tapi di sini saya nggak tuliskan ya, kalian bisa cek. Nah, ada beberapa besaran, ada 3 besaran, itu yang biasanya langsung ditanyakan pada soal. Yang pertama, ini saya langsung masukkan contoh soalnya. Yang pertama adalah ketinggian maksimum yang dicapai bola. Nih, karena ketika bola dia naik sampai pada satu titik, itu nanti dia akan turun lagi. Nah, kita disuruh mencari berapakah ketinggian maksimum yang dicapainya. Kemudian yang kedua adalah lama bola di udara. Berarti sama seperti konsep gerak vertikal sebelumnya. Jadi waktu ketika dari mulai ditendang sampai dia berakhir di tanah lagi. Itu berapa lama waktunya. Kemudian yang ketiga adalah jarak horizontal, jangkauan horizontal maksud saya. Jadi dari awal ditendang sampai dia di tanah itu jaraknya berapa. Jadi kalau kalian main bola nih. Nah main bola nih. Mau nendang dari sini mau masuk ke gawang. Nah, berarti kalian harus ngitung tuh berapa kecepatan yang kalian berikan kepada si bola, kemudian berapa sudut yang kalian berikan. Ribet nggak kan? Ribet ya? Oke, kita nggak akan ngitung gitu. Nah, sekarang saya mau coba
ini kita coba kerjakan ya. Nah, ini saya hapus dulu. Oke. Kita mulai dari yang nomor 1. Sebuah meriam dimiringkan pada sudut 45 derajat. Berarti sudut alfanya diketahui adalah 45 derajat. Kemudian meriam menembakkan bola dengan kelajuan 300 meter per second. Berarti ini alfanya 300 meter per second, berarti ini sebagai kecepatan awal. Nah, sekarang kita ingin mencari yang poin A-nya dulu, yaitu adalah si Hmax. Nah, itu di PDF sudah saya tuliskan rumusnya ya. Jadi saya nggak tulisin lagi karena nggak muat. Jadi Hmax itu bisa dicari dari V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Jadi rumus ini didapatkan dari penyederhanaan rumus ini. Jadi rumus ini disederhanakan sedemikian rupa sehingga kita bisa dapat Hmax-nya. Nah, yang kalian harus ingat, di sini kan nanti si bola juga punya dua kecepatan. Ada kecepatan yang terhadap sumbu X dan juga ada kecepatan terhadap sumbu Y. Gitu kan, karena V-nya kan dia ada. Nah, tapi di sini konsepnya sama seperti gerak vertikal sebelumnya. Jadi pada saat titik maksimum ada yang 0 kan kecepatannya. Nah, di sini yang 0 itu bukan dua-duanya tapi salah satu, yaitu si VY. Jadi yang VY-nya 0, tapi si Vx-nya tetap sama nilainya. Kenapa? Karena ini konsep GLB. Baik di sini, di awal, di titik A, titik tertinggi, ataupun di bawah, di tanah, Vx-nya tetap sama. Seperti itu. Jadi yang beda hanya nilai VY-nya aja pada semua titik. Seperti itu ya. Oke, maka kita tinggal masukkan saja di sini. Hmax sama dengan V0, kecepatan awalnya adalah 300. Berarti jadi 300 kuadrat. Sin kuadrat alfa. Kalau misalkan bingung, ini 2 di sini artinya adalah kuadrat. Tapi kalau mau ngitung nulisnya gini, sin 45 kasih kurung baru kuadrat. Gitu ya. Oke, kemudian per 2 kali G-nya pakai percepatan gravitasi, yaitu adalah 10. Maka Hmax sama dengan 300 kuadrat, itu berarti 90.000. Nah, sin 45 itu kalian bisa cek pada bab vektor, itu nilainya adalah setengah akar 2 dikuadratkan, dibagi 2 kali 10 adalah 20. Ini nolnya saya coret 1 ya. Oke, berarti ini jadi 9.000. Nah, 1 per 2 akar 2 kalau dikuadratkan caranya gimana? Cara ngitungnya kalau saya biasanya 1-1. 1 dikuadratin, 1 per 2 kuadrat adalah 4. Akar dikuadratin, akarnya hilang, sisa angka yang di dalam, yaitu angkanya adalah 2. Dibagi 2. Gitu ya. Oke, ini sama ini boleh saya coret. Berarti kalian tinggal ngitung 9.000 kali 1 dibagi 4. Nah, saya udah ngitung biar cepat, yaitu besarnya adalah 2.250 meter. Nih, ini adalah ketinggian yang dicapai bola maksimum. Paling tingginya itu dia cuma mencapai 2.250 meter. Atau sekitar 2 kiloan ya, gitu. Oke, itu untuk yang pertama Hmax. Nah, selanjutnya kita akan cari lama bola di udara. Nah, untuk lama bola di udara atau T udara, kemarin kan kalian sempat ingat, kalau saya sempat bilang, waktu naik akan sama dengan waktu turun. Ketika ketinggiannya sama, gitu kan ya? Ini juga sama, konsepnya gitu. Waktu dari sini sampai titik tertinggi, itu akan sama dengan dari titik tertinggi sampai dia turun ke bawah. Gitu. Makanya, untuk lama bola di udara, saya sudah sederhanakan, saya kali 2. 2 dikali V0 sin alfa per G. Sebentar. Ya, betul. Oke. Sekarang tinggal kita masukkan saja. Berarti T udara 2, V0-nya 300, alfanya 45, bagi G-nya adalah 10. Ini ya, nolnya langsung saya coret. 2 kali 30, 60, sin 45 tadi setengah akar 2. 60 dibagi 2 itu adalah 30. Berarti jadi 30 akar 2. Akar 2-nya ngikut aja, nggak usah dihitung. Sudah, ini satuannya adalah sekon. Karena waktu. Itu. Nah, yang terakhir. Yang terakhir adalah kita disuruh mencari jangkauan horizontal atau biasa disebut dengan X maksimum. Itu adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G.
Saya nyontek karena takut salah. Nah, gitu. Oke? Nah, tinggal kita masukkan saja. Ini udah disederhanakan sekali rumusnya. V0-nya adalah 300, jangan lupa kuadrat, berarti 300 kuadrat sin 2 alfa. Nah, apalagi nih? Nah, kalau sin 2 alfa artinya 2 dikalikan sudutnya dulu. Si alfa sudutnya adalah 45, maka tinggal kita tulis 2 dikali 45 derajat. G-nya 10 ya. 300 kuadrat adalah 90.000. Nah, ini cara ngitungnya adalah sudutnya dikali dulu. 2 kali 45 itu adalah 90 derajat. Berarti yang kalian cari adalah si sin 90 derajat. Jadi bukan artinya 2 dikali setengah akar 2 itu bukan. Tapi sudutnya dulu yang kita kalikan. 2 kali 45 setelah dapat yaitu 90 baru kita cari sinnya. Itu ya. Ini saya coret satunya 0. Maka tinggal 9.000. Nah, sin 90 itu kita cek di bab vektor nilainya adalah 1. Maka hasilnya 9.000 meter. Sudah selesai begitu. Ini adalah 3 besaran yang sering ditanyakan pada soal. Seperti itu ya. Oke, setelah ini saya mau lanjut ke contoh soal yang nomor 2 ya. Oke, saya akan lanjutkan untuk yang contoh soal nomor 2 ya. Yaitu mengenai gini. Ada sebuah batu dilemparkan secara horizontal. Jadi kalau dilempar secara horizontal itu seperti ini. Parabola tapi setengahnya saja. Jadi dari puncak kemudian dia akan turun ke bawah. Kalau dia bilang secara vertikal, maka dia seperti gerak vertikal kemarin. Jadi naik ke atas, kemudian dia turun. Tapi kalau secara horizontal seperti itu. Gitu ya, jadi nanti lintasannya begini. Nah, dari puncak sebuah menara menumbuk tanah pada jarak 48 meter dari dasar menara. Jadi kalau saya gambarkan kira-kira kayak gini. Ini. Nah, sampai di sini. Jarak dari sini ke sini itu sejauh 48 meter. Seperti itu. Nah, kemudian yang ditanya adalah kecepatan awal jika tinggi menaranya adalah 24 meter. Jadi yang ditanya di sini V0-nya berapa ketika tingginya 24 meter. Begitu. Nah, untuk mencari kecepatan awal, maka di sini juga saya sederhanakan dari persamaan yang ini. Nah, tapi ini udah langsung saya sederhanakan saja ya, karena harus masukin rumus gitu. Nah, rumusnya adalah untuk kalau misalkan kita diketahui ini kan sama aja kayak gini. Berarti kan ini yang diketahui adalah Hmax atau ketinggian maksimum. Sedangkan ini itu kan sama aja dari sini ke sini. Berarti setengahnya dari jarak maksimum kan? Maka nanti bisa kita pakai rumus ini. Tan alfa sama dengan 2 kali Hmax dibagi X max. Ini rumusnya. Nah, jadi dari sini kita harus mencari dulu sudutnya berapa. Baru nanti kita bisa cari kecepatan awalnya. Gitu ya. Oke, kita coba masukkan ya. Maka jadinya tan alfa sama dengan 2 dikali H max. Ketinggian maksimumnya adalah 24 meter. Kemudian X max berarti jarak maksimumnya ini ya maksudnya ya. Yaitu adalah si 48. Berarti ini sama dengan 48 dibagi 48. Berarti tan alfa sama dengan 1. Nah, kalian cek lagi di bab vektor. Sudut berapa sih dari tangan yang hasilnya itu adalah 1. Itu kalau nggak salah adalah sekitar 45 derajat. Nih. Nah, setelah kita dapat si alfanya yaitu 45 derajat, baru kita bisa nyari si kecepatan awal. Nah, untuk mencari kecepatan awal, kalian bisa pilih. Boleh pakai Hmax, boleh pakai Xmax-nya. Kayak gitu ya. Kalau saya ngerjainnya pakai Hmax. Pakai rumus Hmax yang tadi. Hmax adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ini. Nah, kita coba masukkan. Hmax-nya kita sudah ada yaitu ketinggian menara 24 meter. Berarti 24. V0 kita baru mau cari. Sin alfanya adalah 45 karena dia dikuadratkan. Tulis 45 dulu, baru kuadrat di luar. Per 2 kali G-nya adalah 10. Gitu ya. Nah, 2 kali 10 itu kan 20. Ini saya mau langsung naikin ke atas dikali. Jadi kalau dia naik ke atas itu jadi dikali. Itu kalau kata matematika gitu. Berarti 20 kali 24 itu sekitar 480 ya.
Nah, ini kita masukkan setengah akar 2 kayak tadi gitu kan ya. Nah, setengah akar 2-nya kita kuadratkan. 1 dikuadratin 1, 2 kuadrat 4, akar 2 dikuadratin, akar hilang sisa 2. 1/4 dikali 2, kalau 2-nya saya coret jadi 2, jadi setengah gitu ya. Berarti jadinya 480 sama dengan V0 kuadrat dikali 1/2. Nih, 2-nya saya naikin lagi ke sana. V0 kuadrat kali 1. 2 kali 480 itu 960. Maka kalau mau nyari V0, akar dari 960. Nah, 960 itu kan nggak bisa diakarin. Tapi kita bisa cari perkalian dari angka-angkanya. Apa? Nah, tadi saya sudah cari. Itu adalah 64 dikali 15. Nih. Nah, 15 nggak bisa diakarin, tapi 64 bisa. Berarti akar dari 64 berapa? 8. Berarti 64 keluar dari akar menjadi 8. Nah, 15 tetap di dalam akar. Gini, udah selesai dapat. Itu adalah kecepatan awalnya. Oke? Nah, selanjutnya untuk mencari yang B, itu kita pakai yang ini. Kecepatan akhir, karena yang ditanya adalah kecepatan batu tepat sebelum menyentuh tanah. Berarti kecepatan di sini. Berarti kan karena bergerak dari sini, berhenti di sini. Berarti ini menjadi kecepatan akhir. Nah, kita bisa cari pakai yang ini. Tapi yang bagian atas saya hapus dulu ya, karena nggak muat. Oke. Nah, untuk kecepatan akhir, kan tadi kita harus cari Vx, Vy, baru bisa dapat Vt-nya, kecepatan akhir kan. Maka sama, kita harus cari Vx-nya dulu. Berarti Vx sama dengan V0 dikalikan cos alfa. Ini saya ambil dari sini ya. Nih, kecepatan akhir pada sumbu X. Kita masukkan nilainya. Vx sama dengan V0-nya, yaitu yang tadi. Nih, saya bingung mana. 8 akar 15 dikalikan alfa. Sudutnya 45. Berarti cos 45. Nah, cos 45 itu sama kayak sin ya, yaitu setengah akar 2. 8 akar 15 dikali setengah akar 2. Nah, cara ngitungnya 8 dibagi 2 dulu. 8 bagi 2 yaitu adalah 4. Akar 15 kali akar 2, maka jadi dikali di dalamnya. 15 kali 2. 15 kali 2 adalah 30. Maka hasilnya 4 akar 30 meter per second. Baru dapat Vx-nya. Sekarang kita cari Vy. Nah, untuk cari Vy boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Nah, kira-kira pakai yang mana? Kalau saya pakainya yang ini. Kenapa? Karena ketinggiannya sudah ada, yaitu 24 meter. Kalau mau pakai ini bisa nggak? Bisa, tapi kalian harus cari waktunya dulu. Jadi nambah lagi satu yang belum diketahui gitu. Nyari T-nya dari mana? Dari sini. Kan jaraknya sudah ada 48. V0 udah ada, alfa udah ada, nanti kamu dapat T. Setelah dapat T baru masuk ke sini, nanti dapat Vy, gitu ya. Nah, tapi karena terlalu lama, maka saya langsung masuk ke sini aja. Oke, kita coba Vy-nya. Saya pakai yang bawah tadi ya, berarti Vy kuadrat, V0 kuadrat, sin kuadrat alfa, min 2 kali G kali H. Gini. Nah, tapi kalau kalian ingat dari GLBB sebelumnya, min itu dipakai ketika dia bendanya adalah gerak diperlambat. Tapi di sini kasusnya kan dia turun ke bawah, berarti geraknya dipercepatkan, maka di sini tanda minnya kita ganti menjadi positif. Plus, gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan, maka jadi V0-nya tadi 8 akar 15 kuadrat, jangan lupa. Kemudian sin 45 derajat kuadrat lagi. Tambah 2, G-nya adalah 10, H-nya adalah ini. 24. 8 akar 15 kuadrat. Caranya kita cek yang tadi. Ini dapatnya dari mana? Ini kan 960. Berarti kalau 8 akar 15 dikuadratin nanti hasilnya 960. Jadi nggak usah ngitung lagi gitu ya. Nah, sin 45 dikuadratin. Tadi kita udah ngitung juga. Kalau dikuadratin hasilnya setengah. Berarti langsung saya masukkan setengah. Ini kalau dihitung adalah 480. Berarti Vy kuadrat sama dengan ini dibagi jadi 480 tambah 480, 960.
Berarti VY-nya akar dari 960. Tadi kita sudah cari akar 960 ini. Berarti VY-nya sama kayak V0, 8 akar 15. Nih, sudah dapat VY-nya, baru kita bisa cari VT pakai akar ini ya. VT, akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Vx-nya adalah yang ini, 4 akar 30. 4 akar 30 kuadrat ditambah Vy-nya ini, 8 akar 15 kuadrat. Kita hitung, 4 dikuadratin adalah 16. Akar dikuadratin akar hilang berarti tinggal 30. Berarti artinya kalian hitung 16 dikali 30. Gitu ya. Nah, 8 akar 15 dikuadratin tadi adalah 960. Saya langsung ambil aja. 16 kali 30 itu adalah 480. Ditambah 960, maka dia itu totalnya jadi, saya nyatet dulu, 1440. Nah, 1440 itu kita cari pengalinya lagi. Itu adalah 144 dikali 10. Nah, yang kita tahu akar 144 itu adalah 12. Berarti 144 keluar dari akar jadi 12, 10-nya tetap di dalam akar. Selesai. Berarti kecepatan akhirnya atau kecepatan si batu tepat sebelum menyentuh tanah adalah sebesar 12 akar 10 meter per second. Seperti itu. Sudah, itu untuk mencari si gerak parabola. Gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan bahas satu materi lagi, yaitu tentang gerak melingkar. Oke, kita akan lanjut lagi, yaitu tentang gerak melingkar ya. Tadi saya ngomong kalau saya akan bahas tentang gerak melingkar gitu ya. Oke, nah sebelum masuk ke gerak melingkar, saya mau tahu dulu sebenarnya gerak melingkar itu apa. Mau ngasih tahu maksudnya gitu ya. Nah, kalau kemarin saya bilang gerak lurus itu artinya apa sih? Artinya adalah gerakan suatu benda ketika lintasannya lurus, gitu kan ya. Nah, berarti kalau gerak melingkar berarti ketika lintasannya berbentuk lingkaran, seperti itu. Contohnya apa sih? Contohnya kalau kalian main yoyo. Main yoyo tapi bukan di set naik, bukan gitu. Tapi kalian puter, kayak orang mau tawuran gitu kan ya. Tapi jangan ya. Nah, kayak gitu maksudnya. Atau komedi putar. Atau kalau misalkan ngelihat di Dufan ada yang namanya wahana biang lala. Nah, itu termasuk gerak melingkar gitu. Kenapa? Karena lintasan si pondokan-pondokannya itu bentuknya adalah lintasan lingkaran. Seperti itu. Nah, sebelum masuk saya mau bahas si besaran pada gerak melingkar tuh ada apa aja sih? Kan kalau misalnya gerak lurus kita kenal ada jarak, ada perpindahan, ada kelajuan, ada kecepatan, dan ada percepatan gitu kan ya. Nah, kalau di gerak melingkar ada juga itu. Kemudian selain itu ada lagi tambahan. Apa? Tambahannya ada yang disebut dengan periode. Itu yang pertama. Jadi yang pertama ada yang namanya periode. Simbolnya adalah T besar. Nah, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda bergerak satu lingkaran penuh. Jadi kalau dari sini dia muter lingkaran sampai di titik ini lagi. Nah, waktunya berapa itu disebut dengan periode. Makanya periode itu satuannya adalah sekon. Karena dia waktu. Nah, selain periode, ada temennya periode yaitu adalah frekuensi. Nah, mungkin ada yang pernah dengar waktu SMP, SMK pernah belajar frekuensi gitu kan ya. Nah, simbolnya adalah F kecil. Dia satuannya adalah hertz. Karena dia menghormati si yang menemukan, yaitu si hertz gitu kan ya. Nah, frekuensi itu apa? Nah, frekuensi itu kebalikannya dengan periode. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya putaran si benda selama 1 detik. Seperti itu. Jadi dalam 1 detik dia berapa kali muter gitu. Apakah cuma setengah putaran? Apakah bisa sampai 3 putaran? Seperti itu. Itu banyaknya putaran itu disebut dengan si frekuensi. Seperti itu. Oke, kemudian ada hubungan nih antara si periode sama si frekuensi. Hubungannya apa? Jadi kalau mencari periode itu kan tadi nyarinya adalah waktu dibagi banyak putaran. Nah, tapi frekuensi itu kan kebalikannya, banyak putaran dalam satu waktu. Maka frekuensi itu cara nyarinya N per T. Kalau kalian perhatikan nih rumusnya sama loh, cuma kebalik gitu kan ya. Maka dari sinilah punya hubungan antara frekuensi sama periode. Yaitu frekuensi adalah 1 per periode.
Atau kalian juga bisa tulis periode sama dengan 1 per frekuensi, itu sama aja. Jadi hubungan antara frekuensi dan juga periode dia saling berbanding terbalik, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang kita kenal dengan kecepatan. Nah, kita kan kenal kecepatan ya. Tapi di sini kecepatannya ada embel-embel sudut. Embel-embel maksudnya di belakang kata kecepatan itu ada kata sudutnya. Emang beda? Beda. Ada yang namanya kecepatan sudut atau simbolnya adalah ini. Ini dibacanya adalah omega. Omega. Jadi bukan W, tapi W melengkung. Kalau W kan begini, kalau dia begini. Nah, agak melengkung gitu ya. Itu dibacanya adalah omega, seperti itu. Nah, untuk satuannya, dia itu satuannya adalah radian per second atau rad per second. Kayak gitu. Jadi dia sama kayak kecepatan, tapi karena dia lintasannya bentuknya adalah lingkaran, maka dia menjadi kecepatan sudut. Di mana satuannya bukan meter per second, tapi pakai radian per second. Gitu ya. Nah, biasanya di soal ada juga yang diketahuinya dalam bentuk RPM. Nah, itu juga sama satuannya juga RPM. Apa itu RPM? RPM itu panjangannya adalah rotasi per menit. Kalau rad itu radian per sekon. Kalau ini rotasi per menit. Nah, kalau nanti satuannya dalam bentuk RPM, kalian harus ubah dulu satuannya menjadi rad per second karena SI-nya adalah si rad per second. Caranya gimana? Jadi kalau 1 RPM, lihat aja dari pengertiannya. Artinya kan, bentar, saya kiriin dikit. 1 RPM, berarti artinya 1 rotasi. Rotasi itu artinya 1 putaran ya. Saya tulis putaran aja deh. 1 putaran per menit. Harus kita ubah menjadi radian per sekon. Nah, 1 putaran itu kalau kita lihat 1 putaran ya gini ya. Itu kan 360 derajat, ya kan? 360 derajat. Nah, kalau dalam matematika ada yang kita kenal sebagai V atau si pi, gini simbolnya. Nah, 1 pi itu setara dengan 180 derajat radian. Pi radian maksudnya. Aduh. Nah, maaf ya. Pi radian itu setara dengan 180 derajat. Berarti kalau 360 berarti kan sama aja 2 kali 180. Maka saya bisa tulis 1 putaran itu setara dengan 2 pi radian. Berarti sama aja 1 dikalikan 2 pi. Per 1 menit berapa detik? Yaitu adalah 60. Udah. Berarti nanti tinggal kalian kali 1 dikali 2 pi dibagi 60. Jadi nanti biasanya masih dalam bentuk pi. Kalau saya biasanya nggak diubah pi-nya, biarin aja tetap pi. Karena kalau diubah jadi pi nanti dia jadi koma atau desimal. Seperti itu ya. Oke. Udah lanjut. Nah, berikutnya ada yang namanya percepatan sudut atau alfa. Simbolnya ini. Nah, kayak si sudut yang tadi ya, gitu kan, yang sudut alfa 45, 30. Nah, ini kalau gerak melingkar itu disebut percepatan sudut. Ini alfa. Cuma kalau kita biasa nyebut pakai F gitu ya, alfa gitu. Terserah sih mau pakai P atau pakai F gitu kan. Simbolnya alfa seperti ini. Nah, selain percepatan sudut ada juga yang namanya percepatan sentripetal. Mungkin kalau ada yang masih ingat, kemarin waktu pas bahas bab pertama, saya bahas tentang dimensi, analisis dimensi, pernah saya bahas soal yang kita mencari gaya sentripetal, ya kan? Nah, di gaya sentripetal itu ada yang dikenal dengan percepatan sentripetal atau simbolnya itu adalah ASP. Ini. Nah, si percepatan sentripetal itu kalau dia lintasannya lingkaran, maka si ASP itu arahnya menuju pusat. Seperti itu. Gitu. Itu yang mengakibatkan dia lintasannya menjadi lingkaran. Nah, dia itu bisa dicari pakai rumus ini. V kuadrat per R. Dengan V-nya adalah kecepatan pada gerak lurus. Nah, R di sini adalah jari-jari lingkaran.
Satuannya harus meter. Nah, si V ini adalah disebut dengan kelajuan linear. Kalau di sini buat ngebedainnya, jadi dia diganti jadi kelajuan linear atau kelajuan pada gerak lurus. Jadi satuannya meter per second. Kalau saya ingin membedakan antara dia itu kecepatan biasa atau kecepatan sudut, lihat aja satuannya. Kalau dia satuannya meter per second, berarti itu kecepatan yang biasa. Tapi kalau satuannya rad per second, berarti itu kecepatan sudut. Gitu aja bedainnya ya. Paling simpel adalah dari satuan. Nah, si ASP ini satuannya adalah meter per second kuadrat. Gitu. Sudah, ini adalah besaran-besaran yang akan kita gunakan pada gerak melingkar. Nah, baru nih masuk ke bagian papan yang sebelah kanan. Oke, di sini saya bedakan antara GMB dan juga GMBB. Langsung saya tulis perbedaannya. Sebenarnya dia sama persis seperti gerak lurus GLB dan juga GLBB. Sama persis. Bedanya cuma apa? Bedanya cuma simbol. Kalian perhatikan deh di sini. Kecepatannya tetap. Tapi di sini karena dia gerak melingkar ada kata kecepatan sudut. Karena dia kan nggak pakai V yang biasa, tapi pakainya omega tadi ya, yang sudah saya bahas. Jadi di sini kecepatannya ada kata-kata sudutnya, kecepatan sudutnya tetap. Nah, ini rumusnya sama persis kayak GLB. Di GLB itu yang kita kenal dengan S sama dengan V kali T, iya nggak? S-nya itu sama kayak theta. Nah, yang ini theta ya, yang kemarin kita dianalisis dimensi. Nah, si theta ini disebut dengan posisi sudut. Belum saya tulis ya? Nah, dia itu satuannya adalah radian, rad, jadi bukan meter ya. Nah, jadi si omega kecepatannya sama kayak kecepatan biasa, waktu tetap sama. Nah, begitu juga yang GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Berarti yang berubah siapa? Kecepatannya. Berarti di sini pakai kecepatan sudut. Kita kenal ada omega 0, ada omega T. Kemudian percepatan sudutnya tetap. Nah, rumusnya juga sama kayak kemarin, ada 3. Ini kalau kalian perhatikan sama persis. Ada plus minusnya juga. Menandakan kalau dia geraknya dipercepat, maka positif, diperlambat dia jadi negatif. Gitu. Nah, selanjutnya di ujung ini apa sih? Nah, ini disebut dengan hubungan antara gerak lurus dan juga gerak melingkar. Jadi karena dari tadi ada V juga, ada omega juga gitu kan ya. Ternyata antara itu semuanya punya hubungan. Hubungannya cuma bedanya dikali R saja. Dimana R itu adalah jari-jari lingkaran. Nih. S ini yang digerak lurus, ini yang digerak melingkar, theta posisi. Ini kecepatan gerak lurus, ini digerak melingkar. Ini percepatan gerak lurus, percepatan gerak melingkar. Seperti itu. Gitu ya. Nah, terus kalau mau tahu kenapa sih kok dikali R semuanya? Karena begini posisinya. Ini misalkan yoyonya, dia bergerak. Ketika dia bergerak ke sana, ini V adalah kecepatan linear atau kelajuan linear pada gerak lurus gitu kan ya. Nah, si omega atau kecepatan sudut itu letaknya di sini, di tengah-tengah. Jadi dia bergerak juga, tapi dia letaknya di pusat lingkaran di sini. Nah, antara ini sama ini yang menghubungkan adalah kan jari-jarinya. Ini dari sini ke sini kan jari-jari R. Makanya kalau mau nyari V berarti si omeganya dikalikan jari-jari. Kenapa bisa gitu? Karena semakin jauh atau semakin panjang jari-jarinya, otomatis nanti kelajuannya akan semakin lebih kecil. Seperti itu. Gitu ya, jadi dia sangat mempengaruhi. Nah, sekarang saya mau coba contoh soal. Tapi di sini saya nggak tulisin soalnya. Karena saya nggak mau hapus biar nanti ini masih bisa kepake. Kalian bisa cek di PDF ya, soalnya saya bacakan saja. Jadi di sini ada sebuah soal, ada suatu mesin dengan tenaga listrik dapat memutar roda dengan kecepatan sudut 8 rad per second. Saya tulis diketahuinya. Kecepatan sudut omega 8 rad per second. Kemudian listrik dipadamkan sampai gesekan kecil pada poros roda menyebabkan perlambatan. Nah, menyebabkan perlambatan. Berarti kalau begitu yang ini adalah kecepatan sudut awal. Berarti saya tambahin omega 0. Menyebabkan perlambatan sudut tetap hingga roda berhenti. Dia bilang akhir-akhirnya nanti dia berhenti. Berarti kalau dia berhenti punya kecepatan enggak? Enggak punya. Berarti kalau enggak punya kecepatan artinya kecepatan sudut akhirnya nilainya 0. Gitu ya. Oke. Selanjutnya berhenti setelah 20 sekon. Berarti waktunya 20 sekon. Yang ditanya, jika jari-jari rodanya 20 cm,
maka jarak linear dari mulai listrik padam sampai berhenti. Jarak linear itu berarti yang ini, digerak lurus, itu jarak linear ya. Nah, berarti kalau kita mau nyari si jarak linear, kita butuh ini dong, posisi sudut atau theta gitu kan ya. Nah, kita sudah punya omega 0, omega t, tr. Mau nyari si theta ini. Berarti pakai GMBB maksud saya. Karena dia diperlambat ya, ada kata diperlambat, berarti dia gerak melingkar berubah beraturan. Nah, kita bisa pakai yang ini atau bisa pakai yang ini. Tapi yang sudah lengkap yang mana? Yang sudah lengkap nggak ada ya? Pakai yang pertama, alfanya kita belum punya. Pakai yang terakhir, alfanya juga belum ada. Berarti kita harus cari alfa dulu. Nyari alfa pakai yang tengah. Ya. Berarti yang pertama pakai omega T, omega 0. Karena dia tadi dibilang diperlambat, berarti minus ya. Alfa kali T. Omega T-nya masukkan 0, omega 0-nya 8, min alfa T-nya 20. Ini saya pindahin ke kanan semuanya. Karena minus pindah ke kanan berarti jadi plus. Berarti alfa sama dengan 8 dibagi 20. Sekitar 0,4 rad per second kuadrat. Nah, dapat alfanya, maka selanjutnya baru kita mencari si theta. Boleh pakai yang pertama, boleh pakai yang terakhir. Saya lebih suka pakai yang pertama ya, karena kalau pakai yang ini bisa juga sih. Bisa pakai yang bawah aja deh. Galau deh saya jadinya. Karena bisa dua-duanya ya, yang mana aja. Kalau pakai yang pertama dia kuadrat T-nya. Omega T kuadrat, omega 0 kuadrat minus ya 2 alfa theta. Omega T-nya adalah 0, berarti 0 kuadrat, omega 0-nya adalah 8, 8 kuadrat min 2, alfanya 0,4. 2 kali 0,4, ini 0, 8 kuadrat berarti 64, 2 kali 0,4 itu 0,8. Saya pindahkan ke kanan jadi positif ya. Berarti theta sama dengan 64 dibagi 0,8. Hasilnya tadi saya udah hitung, yaitu adalah 80. Satuannya adalah rad. Nah, sudah dapat tetanya, berarti kita bisa cari S-nya, masukkan ke sana. Berarti S sama dengan theta kali R. Hati-hati, R-nya harus dalam satuan meter ya. Berarti tetanya 80, R-nya yang 20 cm, cm dibikin meter, itu bagi 100. Berarti jadi 20 dibagi 100. Coret nolnya, coret 0. 8 kali 2 dapat 16. Ini baru meter satuannya. Sudah selesai. Itu untuk mencari si S-nya. Begitu. Selesai deh pertemuan kita hari ini mengenai gerak 2 dan 3 dimensi. Nah, untuk yang pertemuan selanjutnya saya akan bahas tentang hukum Newton. Nah, ini juga harus dipersiapkan baik-baik ya, karena materinya agak lumayan ribet untuk mengerjakan, karena dia butuh analisis soal seperti itu. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.